Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, we meet again with your English teacher. You can call me Mr. Ansor, and today we're going to talk about analytical exposition techniques. I believe that you all familiar the item analytical exposition. Kata exposition itu sendiri diambil dari expose yang artinya memaparkan. So we can say that analytical exposition is a text that discuss the parents around, yang mana artinya adalah teks yang menyampaikan pendapat fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Pertama-tama kita harus memahami dulu generic structure-nya. Di sini yang pertama adalah tesis. Tesis ini adalah berisi topik dan menjelaskan suatu pandangan atau opini seseorang atau opini si penulis. Yang kedua adalah argumen, berisi argumen-argumen untuk mendukung pendapat. Jadi dalam argumen ini nanti disebutkan saja sisi positif ataupun negatif dari masalah yang akan kita paparkan. Dan yang terakhir itu adalah reiteration, menyatakan kembali sudut pandang penulis atau memperkuat tesis. Selanjutnya kita ketika membuat teks analytical exposition, kita harus tahu kalimat-kalimat atau frasa-frasa yang biasa kita gunakan. Contohnya dalam paragraf kesimpulan, kita bisa menggunakan frasa seperti from the fact above, we can say that blah 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 blah. I personally believe that blah 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 blah. Therefore, my conclusion is blah 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 blah. In conclusion, blah 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 blah. Nah, itu yang titik-titik tinggal kalian tambahkan. So, why I mention the word reiteration first? Because this a specific analytical exposition. Nah, yang membedakan dari jenis teks eksposisi lainnya yaitu haltotory exposition. Dalam haltotory exposition itu di akhir kita akan mengutarakan saran dari si penulis tentang apa yang kita bahas. Sedangkan kalau reiteration, kita hanya mengungkapkan kembali dan memberikan kesempatan dan memberikan kesimpulan untuk mengungkapkannya. Oke, purpose of analytical exposition text. Tujuan dari analytical exposition text. Tujuannya yang pertama adalah to analyze the topic, menganalisa topik. Tujuannya. Yang kedua itu to convince the reader that the topic presented was an important topic to be discussed or gaining attention by way of providing arguments or opinions that support the main idea or topic. Jadi selain menganalisa suatu topik, kita juga berusaha untuk meyakinkan si pembaca bahwa topik yang akan kita sebut, yang akan kita buat itu sangatlah penting sehingga dapat menarik perhatian si pembaca. Nantinya kita juga harus menyediakan argumen-argumen
atau opini yang menyokong main idea dari teks tersebut. Nah, khusus teks analytical exposition ada beberapa fitur bahasa. Tapi yang paling menonjol itu adalah yang pertama adalah simple present tense. Yang pertama simple present tense. Ini mungkin sudah familiar ya, bahwa kita bisa mengungkapkan tentang fenomena yang terjadi, terus kebiasaan dan lain-lain. Yang kedua itu adalah beberapa argumen yang diawali dengan firstly, secondly, thirdly. Terus frase juga ada from the text above, I personally believe bla 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 bla. Therefore my conclusion is bla 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 bla. Dan yang terakhir adalah in conclusion bla 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 bla. Itu language feature if analytical exposition text. Okay, this term is the example of analytical exposition. Cars should be banned. Ulangi, cars should be banned in the city. Cars should be banned in the city. As we all know, cars create pollution and cause a lot of roads, deeds, and other accidents. Firstly, cars, as we all know, contribute to most of the pollution in the world. Cars emit a deadly gas that causes illnesses such as bronchitis, lung cancer, and pruritus asthma. Some of these illnesses are so bad that people can die from them. Secondly, the city is very busy. Pedestrians wander everywhere and cars commonly hit pedestrians in the city, which cause them to die. Cars today are our roads' biggest killers. Thirdly, cars are very noisy. If you live in the city, you may find it hard to live at night or concentrate on your homework and especially talk to someone. In conclusion, cars should be banned from the city for the reasons listed. Nah, itulah salah satu contoh dari teks eksposisi. Dari contoh tersebut, yang garis bawah di sini ada garis bawah dari ini adalah kata present tense, ya, present tense dari kata know, read, cause dan lain-lain. Di mana di sana lalu ada juga ciri yang lainnya yaitu menggunakan frase seperti firstly, secondly, shortly, in conclusion. Frase. Question, pertanyaan. Nah, di sini berikut contoh pertanyaan dari teks yang biasa muncul. Yang pertama itu adalah what kind of text is the text above? Nah, ini merupakan salah satu contohnya, ya. Salah satu contohnya dari contoh analytical exposition. Nah, and you as a student can try to answer these questions based on the text. Di sini ini adalah contoh lain, ya, contoh dari teks analytical exposition yang lebih singkat. I personally believe that library are important for us for several reasons. Firstly, most of knowledge is stored in library. Secondly, libraries protect and preserve this knowledge. Finally,
Libraries are our link to the past and our gift to the future. In conclusion, the libraries are important institution for humanity. Itu contoh singkat, ya contoh singkat dari analytical exposition. Mungkin cukup sekian dari Bapak, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.